warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kuliah pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Memohon rahmat. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan senantiasa Allah ridho menjadi salah satu ladang ibadah kita pada Allah. Berdoa menurut agama keyakinan masing-masing dipersilakan. Bismillah. Berdoa selesai. Saudara sekalian, kita lanjutkan untuk pembelajaran mata kuliah kita terkait dengan perancangan percobaan. Di minggu kemarin masih ada beberapa kelompok yang belum presentasi. Saya minta disiapkan nanti sebagaimana biasa kita presentasikan, kemudian dua kelompok sebagai pembahas diambilkan seperti biasa. Ya, nanti polanya seperti yang kemarin sudah ya. Jadi kalau kemarin yang kelompok pembahas diambilkan dari dua kelompok setelah apa sebelumnya ya, saya gak lupa untuk kelas ini. Dari kelompok yang nggak kebagian presentasi, Pak. Jadi kan per materi ada beberapa kelompok. Nah, yang nggak Ya, kebagian presentasi itu, Pak. oke, baik, terima kasih. Masih ada berapa topik ya Mas? Dua atau tiga ya? Tiga, Pak. Tiga ya. Baik, silakan diatur siapa yang akan presentasi di ketiga topik itu. Monggo, mungkin Komting bisa mengatur kelompok mana yang harus presentasi, kelompok-kelompok mana yang akan menjadi kelompok pembahas. Demikian sebagai pengantar, sekaligus Komting saya minta menjadi moderator. Monggo, bisa dilanjutkan Mas Komting, silakan. Oke, paling untuk yang melakukan presentasi akan di-spin paling, Pak. Terus Ya, yang tidak terpilih akan membahas atau menanggapi pembahasan yang dilakukan oleh kelompok presentasi. ya, silakan, silakan Komting. Ayo, izin share screen ya, Pak. Ya, Oke, Pak. Ini untuk materi RBATL atau rancangan blok acak tak lengkap. Jadi ada kelompok 6 dan 7. Di sini saya akan spin langsung saja ya, Pak. nggih, mari. Oke, kelompok 6 yang akan mempresentasikan dan kelompok 7 akan melakukan pembahasan atau menanggapi hasil yang dipresentasikan oleh kelompok 6. Em, Mungkin untuk apa namanya pembahasan yang selanjutnya langsung di spin aja ya, Pak. Ya, sekalian. Oke, sebentar.
Oke, ini kelompok 4 dan 5 yaitu membahas RBA LS. Oke, langsung saja di spin ya, Pak. Ya, Oke, yang mempresentasikan RBA LS adalah kelompok 5 dan kelompok 4 membahas yang dipresentasikan oleh kelompok 5. baik. Satunya, Sebentar. Apakah terlihat, Pak? Kelompok 1, 2, 3. tak terlihat. Terlihat ya? Ya, Oke. Di sini apa namanya? Pembahasan yang terakhir itu RBTLS. Kelompoknya ada 3 yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Yang terpilih akan mempresentasikan dan yang tidak terpilih kedua kelompok akan membahas atau menanggapi. Langsung saja kita spin. Oke, kelompok 3 akan mempresentasikan pembahasan terkait RBTLS dan kelompok 1 dan 2 akan menanggapi atau membahasnya. Oke, sudah, Pak. Untuk mungkin langsung saja yang presentasi dari rancangan blok acak tak lengkap atau RBATL untuk kelompok berapa tadi? Untuk kelompok 6 bisa disiapkan presentasinya. kelompok 6 silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya, Ya, udah. Pas berarti lihat. Sudah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Walid dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan blok acak tidak lengkap atau RBATL. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu Panji Mahesa dengan NIM akhir 010, ada Kibar Panji dengan NIM akhir 041, ada Lulu Kamila dengan NIM terakhir 043, dan ada Muhammad Khalilullah dengan NIM terakhir 047.
Yang pertama ada konsep. Rancangan blok acak tak lengkap merupakan metode eksperimen yang digunakan ketika jumlah perlakuan yang dibandingkan melebihi kapasitas unit dalam satu blok. Pada rancangan ini, setiap blok tidak harus membuat seluruh perlakuan seperti pada rancangan blok acak lengkap. Prinsip utamanya adalah pengaturan yang seimbang sehingga setiap perlakuan muncul dengan frekuensi yang sama dan pasangan perlakuan muncul bersama dalam blok dengan frekuensi tertentu. Rancangan ini efektif digunakan pada eksperimen yang memiliki keterbatasan unit dalam blok serta membantu mengurangi perbedaan antar blok sehingga meningkatkan presisi hasil eksperimen. Slide selanjutnya, definisi menurut para ahli. Menurut Yates, pada tahun 1936, rancangan blok acak tak lengkap merupakan modifikasi dari rancangan blok acak yang memungkinkan jumlah unit dalam suatu blok ataukah lebih kecil daripada jumlah perlakuan atau T dengan menurut Montgomery pada tahun 2012, rancangan ini merupakan desain percobaan di mana tidak semua perlakuan muncul pada setiap blok, sehingga cocok digunakan ketika ukuran blok alami memiliki kapasitas yang lebih kecil daripada jumlah perlakuan yang ingin dibandingkan. Yang terakhir, menurut Quayle pada tahun 2000, rancangan blok acak tak lengkap digunakan ketika jumlah satuan percobaan dalam satu blok terbatas secara fisik, sehingga perlakuan perlu dibagi ke dalam beberapa blok yang lebih kecil. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada model matematis RBT-ATL, yaitu YIJ dengan P plus tau I plus beta J plus epsilon IJ, di mana IJ adalah responden pengamatan pada perlakuan ke I dalam blok ke J. Ini merupakan rata-rata umum. Tau I merupakan efek perlakuan ke I, beta J merupakan efek blok ke J, dan yang terakhir epsilon IJ merupakan gala percobaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisis RBATL. Nah, yang pertama yaitu ada jumlah total. Itu total sama dengan sigma J I sampai IJ kuadrat dikurangi J kuadrat per N. Dengan G sama dengan sigma J IJ. N sama dengan DK sama dengan RT. Di mana G adalah total seluruh pengamatan dan N adalah jumlah total unit percobaan. Lalu yang kedua adalah jumlah kuadrat blok. Jumlah kuadrat blok memiliki rumus sigma J sama dengan 1 sampai K dikali BJ kuadrat dikurangi GG kuadrat per N. Dengan BJ adalah total pengamatan pada blok J dan K adalah jumlah unit dalam setiap blok. Lalu yang ketiga itu adalah perhitungan nilai koreksi pengakuan, yaitu KI, sama dengan tau I min sigma J sama dengan 1 sampai K sub 1 dikali NIJ dan dikali BJ dengan tau I sama dengan total pengamatan perlakuan ke I, BJ sama dengan total pengamatan blok J, dan NIJ sama dengan 1 jika perlakuan I terdapat pada blok J, dan 0 jika tidak. Nilai KI merupakan total perlakuan yang telah dikoreksi terhadap blok. Lalu yang keempat adalah jumlah kuadrat perlakuan proporsi. Itu JKP J sama dengan sigma KI kuadrat dikali K per lambda kali T. Dengan KI adalah total pengamatan perlakuan KI, dan K adalah jumlah unit atau perlakuan dalam setiap blok, dan T adalah jumlah perlakuan total yang diuji, dan terakhir adalah lambda, jumlah pasangan yang perlakuan yang muncul bersama dalam blok. Lalu yang kelima adalah jumlah kuadrat galak, yang memiliki rumus JK total dikurangi JK blok dikurangi JK perlakuan, atau yang tadi di rumus keempat. Lalu yang keenam adalah derajat bebas. DB total sama dengan N-1, DB blok sama dengan B-1, DB perlakuan sama dengan O-1, dan DB galak sama dengan hasilnya adalah N kurang D kurang T plus 1. Lalu rumus yang ketujuh adalah kuadrat tengah. Kuadrat tengah perlakuan sama dengan JK perlakuan
per T-1, lalu kuadrat penganggaran sama dengan JK galat per N-B min T plus 1. Lalu yang terakhir adalah UJF-nya. EF itu sama dengan kata perlakuan per KT galat. Lalu ada kelebihan dan kelemahan dari RBATL. Yang pertama kelebihannya adalah efisiensi untuk jumlah perlakuan yang banyak. Yang kedua adalah mengurangi ukuran blok sehingga lebih homogen. Yang ketiga adalah mengendalikan variasi lingkungan. Dan yang keempat adalah cocok digunakan pada kondisi keterbatasan sumber daya. Lalu kelemahannya ada dua, yaitu yang pertama perhitungan analisis lebih kompleks. Dan dua, tidak semua pasangan perlakuan dapat dibandingkan secara langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini adalah data yang sudah kami kelompokkan berdasarkan genotype-nya dan bloknya. Di sini bisa terlihat bahwa sudah ada nilai-nilai berdasarkan blok dan selanjutnya deskripsi data. Kami menggunakan data tentang bibit jagung. Data yang digunakan kami ini ada 3 variabel, yaitu log yang sebagai blok, gain sebagai perlakuan, yield sebagai variabel responnya, itu hasil panen. Dari setiap satu blok itu ada 4 anggota, dan setiap perlakuan diulangi sebanyak 4 kali dengan parameter jumlah genotype T sama dengan 13, jumlah blok dinotasikan dengan B sama dengan 13. Ulangan per genotype OR sama dengan 4, anggota unit per blok atau K sama dengan 4, indeks balance atau lambda-nya sama dengan 1. Untuk hipotesis dan kriteria pengujian, yaitu H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari genotype jagung terhadap hasil panen. H1, terdapat pengaruh yang signifikan dari genotype jagung terhadap hasil panen. Untuk keputusannya, jika nilai signifikan atau sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor yang diuji terhadap hasil panen, atau sebaliknya. Dan jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor yang diuji terhadap hasil panen. Itu pun sebaliknya. Selanjutnya, untuk perhitungan manual ya, yang pertama, kami menghitung nilai FK-nya dulu, atau grand totalnya dibagi grand total kuadrat dibagi dengan nilai N. Itu mendapatkan hasil 46.112. Lalu kami menghitung nilai JKT-nya, atau jumlah kuadrat total. Dengan rumus itu kami mendapatkan 1556. Lalu langkah kedua, kami menghitung jumlah kuadrat blok atau JKB, mendapatkan 689,38. Langkah ketiga, kami menghitung perhitungan nilai koreksi perlakuan atau nilai KI-nya. Ini adalah hasil dari hitungan kami. Untuk langkah selanjutnya yang keempat, kami menghitung jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi atau JKP adjustment. Hasil yang kami dapatkan adalah 328,55. Yang langkah kelima, kami menghitung JKG-nya, itu JKT kurang JKP adjustment kurang JKB, mendapatkan hasil 538,22. Langkah keenam, kami menghitung derajat bebasnya, DB total sama dengan 51, DB perlakuan sama dengan 12, DB blok sama dengan 12, lalu DB galat sama dengan 27. Langkah ketujuh,
kami menghitung kuadrat tengahnya. Untuk cut kuadrat tengah perlakuan, kami mendapatkan 27,38 dan KT galatnya kami mendapatkan 19,93. Lalu untuk uji F ya, F hitungnya kami mendapatkan 1,37. Lalu untuk mencari nilai F tabel ya, kami menggunakan nilai alfa sebesar 0,05. Kami menggunakan bantuan Excel untuk mendapatkan nilai F tabel ya. Didapatkan hasil 1,95. Selanjutnya, kami membuat tabel ringkasan agar cukup mudah dibaca. Lalu langkah yang ke-10, kami membuat keputusan bahwa diketahui nilai F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima atau menolak H1. Lalu kesimpulan yang kami dapatkan dari perhitungan manual ini adalah bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara genotipe jagung yang diuji. Hal ini berarti bahwa keragaman hasil panen yang diamati di lapangan disebabkan oleh faktor acak atau variasi lingkungan dan bukan karena adanya perbedaan potensi genetik yang signifikan di antara bibit-bibit tersebut. Selanjutnya akan tentang perhitungan SPSS yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan ke perhitungan SPSS. Mungkin lebih enaknya akan langsung Recording in progress. praktekannya. Nah, baik, di sini ada data kami. Jadi yang pertama itu masukkan data terlebih dahulu. Di sini ada kolom blok, ada kolom perlakuan dan kolom hasil. Nah, di sini perblokannya ada 4, B1-nya 4 kali, B2-nya 4 kali, dan seterusnya. Lalu lanjut ke variable view. Di bagian blok, values-nya kita ganti. Tadi yang blok itu dinamain dengan B, maka diganti semua jadi angka. B01 jadi 1, B02 jadi 2, dan seterusnya sampai B13 jadi 13. Selanjutnya yang perlakuan. Di sini G01 dibuat jadi 1, G02 jadi 2, dan seterusnya sampai G13 sampai 13. Untuk measure-nya di sini tetap nominal, dan untuk yang bagian hasil dijadikan scale. Lanjut ke bagian analisisnya. Di sini kita klik analyze, terus JLM atau General Linear Model, terus univariate. Nah, habis itu untuk kolom hasil kita masukkan ke dependent variable. Lalu untuk fix faktornya kita masukkan blok dan perlakuannya. Lalu untuk model, di sini kita pindahkan, blok dipindahkan ke model dan perlakuan juga dipindahkan ke model. Habis itu kita klik OK. Lalu yang kita lihat ada di tabel test of between subjects effects. Dan yang dilihat itu adalah nilai signya di bagian sini.
Nah, yang dilihat itu nilai SIG dari sebenarnya berikut untuk eh, hasil dari analisis SPSS-nya. Di sini yang kita lihat di tabel test of between subject effects. Terus yang dilihat itu adalah nilai SIG-nya. Terus yang dilihat itu pada baris, blok, dan juga perlakuan. Di sini kita mendapatkan nilai SIG dari blok itu 0,068 dan untuk perlakuan itu 0,238. Lanjut ke pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan uji sebelumnya tadi yang manual, dihasilkan nilai F hitung itu 1,37 dan F tabel 1,95. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Lalu untuk yang SPSS tadi, yang nilai perlakuan, nilai SIG perlakuannya itu sebesar 0,238 yang lebih besar dari taraf signifikansinya yaitu 0,05 sehingga H0 diterima. Berdasarkan hipotesis tadi, berarti kedua metode analisis memberikan kesimpulan bahwa genotype jagung itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil panen jagung itu. Jadi variasi hasil panen kemungkinan itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau variasi acak yang tidak kita teliti dalam penelitian ini. Terakhir kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan metode RBATL dengan cara manual maupun software yaitu SPSS, kesimpulan yang kami dapat yaitu pertama, rancangan percobaan RBATL dalam penelitian ini itu memiliki 13 perlakuan berupa genotype jagung, dan juga 13 blok percobaan, di mana setiap bloknya hanya memuat 4 perlakuan saja, sehingga rancangan ini bersifat tidak lengkap. Lalu yang kedua ada hasil analisis secara manual, yang tadi itu kita mendapatkan nilai F hitungnya itu lebih kecil dari F tabelnya, sehingga H0 diterima. Lalu untuk yang SPSS juga tadi nilai signifikansi dari perlakuannya itu sebesar 0,238 yang dimana lebih besar dari taraf signifikannya yaitu 0,05. Jadi karena keduanya sama-sama menerima H0, jadi jenis genotype-nya itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil panen jagungnya. Lalu di sini ada tambahan untuk signifikansi blok itu nilai SIG-nya itu sebesar 0,68 yang berarti secara pemblokan juga itu tidak menunjukkan pengaruh terhadap hasil panen jagungnya. Jadi kondisi antar blok percobaan itu relatif seragam. Nah, dengan demikian kesimpulan akhir yang diperoleh adalah perbedaan genotype jagung yang digunakan dalam percobaan ini tidak menghasilkan hasil panen yang signifikan pada taraf signifikansi 5%. Baik, kurang lebih itu saja presentasi dari kami. Mungkin ada kritik, saran, ataupun pertanyaan dari kelompok pembahas maupun teman-teman lainnya.
atau mungkin dari Pak Walid juga boleh. Ya, silakan dilanjutkan Mas Moderator untuk jalannya diskusi. Untuk kelompok, mungkin yang pertama untuk kelompok 7, untuk memberikan tanggapan atau pembahasan terkait yang dibahas oleh kelompok 6 ini. Silakan. Baik, saya izin bertanya dari kelompok 7. Nama saya Alistelika Permata dengan NIM akhir 017. Eh, untuk di perhitungan halaman 12, ada perhitungan nilai koreksi perlakuan. Nah, itu kan di situ ada tabel kayak untuk perlakuan 1 sampai ke 13 ada nilainya. Nah, kalau boleh tahu, eh, itu kok bisa dapat angka itu tuh bagaimana? Baik, saya terima pertanyaannya. Bentar ya. Mungkin langsung saja kita buka Excel-nya ya untuk melihat perhitungannya. Apakah saya harus share screen saya? Ya, udah bisa dilihat kalian. Untuk nilai KI-nya itu yang ini saya mendapatkan dari sini. Pertama menghitung kan ini ada tabel yang udah dikelompokkan berdasarkan game dan bloknya. Misal G01 itu ada di B07, B09, B11, dan B12. Itu untuk B07 kita di kami menggunakan yang jumlahnya ini, kalau grand total ini. Berarti di sini kami menggunakan B07 tambah B09 tambah B011 dan B012 akan menghasilkan nilai 523,3 yang genotype 02 ada di B04, B09, B010, dan B013 akan menghasilkan nilai 496,4. Itu kami ulang dulu sampai blok sampai sampai genotype ke 13. Itu selanjutnya kami menghitung dari ini dikurangi dikurangi dengan 1/4 kali untuk G2 adalah nilai ini. Dan yang gen maaf sebentar. Yang pertama kami memblok nomor genotype yang ini hasilnya grand totalnya dari G01 itu dikurangi dengan 1/4 dikali total blok yang dihitung tadi menghasilkan nilai 10,475. Itu kami ulangi sampai genotype ke 13.
Ah, menjawab. Iya, menjawab. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman yang selain kelompok 7 ingin memberikan tanggapan atau pembahasan atau pertanyaan juga, Bu. Silakan. Oke, sepertinya tidak ada yang mau membahas atau bertanya lagi. Untuk kelompok 6 bisa ditutup. Baik, sekiranya presentasi dari kami kurang lebih seperti itu untuk materi rancangan blok acak tidak lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya pembahasan terkait em, em, RBALS. Untuk kelompok yang terpilih tadi kelompok 5. Untuk kelompok 5 segera dipersiapkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan presentasi kami yang berjudul Rancangan Bujur Sangkar Latin atau RBLS. Next. Sebelumnya, kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Benigno Utamadeo Ivan dengan NIM akhir 001. Yang kedua ada Bahar Arifianto dengan NIM 040. Yang ketiga ada saya dengan NIM 045. Yang terakhir ada Abdullah Azam Al-Mutasib dengan NIM 050. Latar belakang RBLS. Dalam sebuah eksperimen, seringkali muncul lebih dari satu sumber variasi yang dapat mempengaruhi hasil. Jika variasi-variasi ini tidak dikendalikan, mereka akan masuk ke dalam galat eksperimen. Galat yang besar mengakibatkan hasil kurang presisi dan beresiko menimbulkan bias. Diperlukan desain yang mampu untuk mengontrol dua faktor pengganggu sekaligus, meningkatkan presisi estimasi, namun tetap efisien dalam penggunaan unit percobaan. Solusinya yaitu dengan menggunakan rancangan bujur sangkar Latin sebagai solusi untuk mengatasi variasi-variasi tersebut. Konsep dasar RBSL. RBSL digunakan secara khusus ketika terdapat dua faktor pengganggu yang harus dikendalikan secara bersamaan. Desain ini termasuk kategori blok lengkap dua arah karena pemblokiran dilakukan pada dua sumber variasi yaitu baris dan kolom. Secara struktural, desain ini disusun dalam bentuk persegi berukuran P kali P. Poin utamanya adalah jumlah perlakuan harus sama dengan jumlah baris dan jumlah kolomnya. Ada aturan baku dalam RBSL, yaitu jumlah perlakuan harus identik dengan jumlah baris dan jumlah kolom yang kita simbolkan dengan P. Setiap perlakuan harus muncul tepat satu kali di setiap baris dan tepat satu kali di setiap kolom.
Total unit percobaan yang dibutuhkan adalah kuadrat dari jumlah perlakuan atau N sama dengan P kuadrat. Definisi menurut para ahli. Ronald A. Fisher sebagai pelopor bisa memperkenalkan konsep ini di bidang pertanian untuk meningkatkan ketelitian dengan cara mengendalikan variasi lingkungan. Yang kedua ada menurut Douglas C. Montgomery, beliau menjelaskan bahwa RBSL adalah desain pemblokiran dua arah yang bekerja secara simultan untuk memisahkan faktor pengganggu dari galat eksperimen. Yang ketiga ada George A. P. Box yang menekankan pada sifat ortogonal dan efisiensi desain ini. RBSL mampu mengurangi variabilitas meskipun jumlah unit percobaannya relatif terbatas. Oke, baik, kita lanjutkan ke dalam pemaparan analisis komparatif. Nah, dalam statistika eksperimental, pemilihan rancangan percobaan selalu melibatkan trade-off atau pertukaran antara tingkat presisi yang kita inginkan dengan kendala operasional nyata di lapangan. Oleh karena itu, efisiensi dari rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL ini perlu dievaluasi menjadi perbandingan dengan desain eksperimen dasar lainnya. Sebelum lanjut, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, pertama kita mulai dengan membandingkan RBSL terhadap rancangan acak lengkap atau yang sering kita sebut sebagai RAL. Nah, menurut Montgomery tahun 2013, keunggulan komparatif RBSL adalah kemampuannya dalam mengisolasi galat atau error dari dua arah, sehingga presisi uji meningkat sangat tajam pada kondisi lingkungan yang heterogen bersilang. Namun, berdasarkan Gaspers tahun 1991 memberikan peringatan penting. Jika lingkungan percobaan sebenarnya sudah homogen, penggunaan RBSL justru merugikan karena dapat menyebabkan pemborosan derajat bebas galat atau error. Nah, penurunan ini secara langsung akan menurunkan daya uji atau power of test pada uji F. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan rancangan blok acak lengkap, rancangan bujur sangkar lengkap dengan rancangan blok acak lengkap yang sering kita singkat sebagai RKAL atau RBAL. Nah, berdasarkan literatur dari Box atau George dan rekan-rekannya tahun 2005, RBSL terbukti lebih superior karena mampu mengendalikan dua nuisance factor atau variabel pengganggu yang menyilang secara ortogonal sekaligus. Nah, di sisi lain, Kirk tahun 2013 menyoroti kelemahan utamanya, yakni kekakuan matriks. RBSL menuntut jumlah baris, kolom, dan perlakuan yang persis sama, sehingga rancangan ini menjadi sangat tidak fleksibel jika kita sekedar ingin menambah jumlah ulangan. Next. Oke, jika dikontraskan dengan rancangan blok acak tidak lengkap atau RBATL, Hinckelman dan Kemptron tahun 2008 menjelaskan bahwa RBSL memiliki keunggulan berupa komputasi ANOVA yang lebih sederhana, yang sangat sederhana karena sifat ortogonalnya yang penuh. Nah, walaupun begitu, Kokkan dan Cox tahun 1957 menggarisbawahi kelemahan operasionalnya. RBSL otomatis gugur dan tidak bisa digunakan apabila kapasitas unit material dalam satu blok ternyata lebih kecil dari total jumlah perlakuan yang diuji. Nah, sebagai sintetis penutup dari bagian saya, kapan RBSL ini paling layak digunakan? Yang pertama, pastikan memang ada dua faktor pengganggu yang menyilang tegak lurus di lapangan. Lalu yang kedua, rentang ordernya harus optimal, yakni antara 4 hingga 8 perlakuan. Jika kurang dari 4, uji F akan kehilangan daya sensitivitasnya. Namun, jika lebih dari 8, rancangannya akan menjadi terlalu besar dan sulit untuk dijaga homogenitasnya. Dan yang terpenting, menurut Box dan kawan-kawan tahun 2005, RBSL hanya valid jika kita yakin tidak ada interaksi antara baris, kolom, dan perlakuan, atau ketiganya adalah saling independen. Demikian analisis komparatif dari saya. Selanjutnya rekan saya akan melanjutkan pembahasan ilustrasinya ke ilustrasi dan randomisasi. Mas Azam, saya persilahkan. Oke, bisa di next. Untuk ilustrasi sederhana dari
rancangan bujur sangkar Latin, yaitu pada slide ini ditampilkan ilustrasi sederhananya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada 3 perlakuan, yaitu A, B, dan C yang disusun dalam bentuk matriks. Setiap perlakuan tuh hanya muncul tepat 1 kali pada setiap baris dan setiap kolom. Sebagai contoh, pada baris pertama terdapat A, B, dan C, pada baris kedua terdapat B, C, dan A, dan pada baris ketiga terdapat C, A, dan B. Pola seperti ini memastikan bahwa tuh nggak ada perlakuan yang muncul lebih dari 1 kali dalam 1 baris atau 1 kolom. Ilustrasi ini menggambarkan prinsip dasar dari rancangan bujur sangkar Latin, yaitu gimana perlakuan disusun secara sistem untuk mengendalikan 2 sumber variabel sekaligus. Bisa di next. Untuk prinsip randomisasi sendiri, yaitu berbeda dengan rancangan percobaan yang lain, kalau RBSL atau rancangan bujur sangkar Latin itu bersifat restricted randomization atau randomisasi terbatas, yang artinya pengacakan nggak dilakuin secara bebas, tetapi harus tetap mengikuti struktur bujur sangkar yang udah ditentuin. Proses randomisasi dalam RBSL ini dilakukan melalui 2 tahap biasanya. Tahap pertama itu kita nyusun pola dasar bujur sangkar Latin dulu, yaitu mastiin bahwa setiap perlakuan tuh muncul tepat 1 kali pada setiap baris dan kolom. Dan yang kedua, kita ngelakuin pengacakan terhadap label perlakuan, urutan baris dan urutan kolom, tapi nggak ngerusak struktur keseimbangan tersebut. Nah, tujuan dari randomisasi terbatas ini adalah untuk menghindari bias sistematis, sekaligus menjaga keseimbangan dan sehingga ini tujuannya itu menjaga keseimbangan sehingga efek perlakuan dapat diamati secara lebih objektif tanpa tercampur dengan faktor-faktor pengganggunya. Bisa di next. Nah, untuk masuk ke tema penelitian yang akan kami ambil, nah, dari kelompok kami meneliti tentang data-data upah. Nah, bertujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pendidikan dan pengaruh terhadap rata-rata upah atau gaji bersih sebulan yang diterima oleh buruh, karyawan, ataupun pegawai. Dalam analisis ini terdapat 2 faktor lain, yaitu yang dapat mempengaruhi upah, yaitu ada jenis pekerjaan utama dan tahun pengamatannya. Karena itu, kedua faktor tersebut dikendalikan sebagai blok dalam rancangan percobaan, sehingga pengaruh tingkat pendidikan terhadap upah dapat dianalisis dengan lebih akurat. Nah, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL yang sesuai tema yang diberikan oleh Pak Walid. Mungkin bisa di next. Nah, dari data penelitiannya ini kita berasal dari Badan Pusat Statistik dan yang periodenya tuh tahun 2020 sampai tahun 2025. Dalam penelitian ini terdapat 6 tingkat pendidikan, 6 jenis pekerjaan utama, dan 6 tahun pengamatan. Oleh karena itu, karena masing-masing memiliki kategori 6 tingkat, maka total kombinasi data yang dianalisis adalah 6 kali 6 kali 6, sehingga diperoleh data 216 observasi. Nah, data ini yang kemudian kita gunakan untuk menganalisis hubungan antar tingkat pendidikan dan rata-rata upah yang diterima pekerjaan. Nah, untuk variabel penelitiannya ini, yang pertama ada variabel respon, yaitu rata-rata upah atau gaji bersih sebulan yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Yang kedua ada variabel perlakuan, yaitu tingkat pendidikan, ada 6 kategori. Terus terdapat 2 variabel yang berfungsi sebagai blok dalam RBSL, yaitu blok pertama atau baris adalah jenis pekerjaan utama, yang juga terdiri dari 6 kategori. Dan blok kedua atau kolom adalah tahun pengamatan, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Nah, dengan struktur ini, pengaruh tingkat pendidikan terhadap upah dapat dianalisis sambil mengendalikan variasi akibat pekerjaan dari waktu. Nah, untuk slide desainnya bisa di slide. Nah, seperti ini. Jadi, pada desain ini baris itu mewakili jenis pekerjaan utama, ada usaha, jasa, pertanian, dan lain-lain. Nah, kolomnya mewakili tahun pengamatan dari tahun 2020 sampai 2025. Sedangkan P1 sampai P6 kurang lebih akan menunjukkan tingkat pendidikan sebagai perlakuan. Dengan desain ini, setiap tingkat pendidikan akan muncul pas 1 kali pada setiap jenis pekerjaan dan setiap tahun. Nah, struktur ini memastikan bahwa pengaruh pendidikan dapat dianalisis secara adil tanpa dipengaruhi secara berlebihan oleh faktor pekerjaan maupun tahun.
bisa di slide. Nah, untuk apa namanya? Desain FR di apa desain FRBSL-nya ini kita apa namanya? Berukuran 6x6. Pada desain ini baris mewakili jenis pekerjaan utama, kolom mewakili tahun pengamatan. Terus sedangkan bisa di slide lagi. Untuk karakteristik desainnya rancangan bujur sangkar Latin yang akan kita gunakan nanti punya beberapa karakter penting. Yang pertama, setiap tingkat pendidikan tuh pasti muncul tepat 1 kali. Yang kedua, setiap tingkat pendidikan juga muncul tepat 1 kali. Jadi tingkat pendidikan munculnya pas 1 kali, mau baik di jenis pekerjaan ataupun di tahun pengamatan. Nah, sehingga dengan struktur ini tidak ada pencampuran efek antara perlakuan dan blok. Selain itu, desain ini juga bersifat seimbang dan ortogonal, sehingga analisis statistik yang dilakukan menjadi lebih valid dan tidak bias, sehingga hasilnya lebih dipercaya. Di next. Nah, ini mungkin desain yang akan kita gunakan nanti. Pada slide ini ditampilkan data rata-rata upah berdasarkan jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan tahun pengamatan. Sebagai contoh, pada sektor jasa usaha jasa tahun 2020, pekerja dengan pendidikan SMA, SMK memiliki rata-rata upah sekitar 2,2 juta rupiah. Sedangkan pada sektor kepemimpinan tahun 2023, pekerja dengan pendidikan universitas memiliki rata-rata upah sekitar 7,6 juta rupiah. Dari data ini terlihat bahwa secara umum tingkat pendidikan yang lebih tinggi punya kecenderungan dengan upah yang lebih besar, meskipun terdapat variasi juga antar jenis pekerjaan dan tahun. Nah, variasi inilah yang kemudian kita analisis menggunakan rancangan bujur sangkar Latin, sehingga dapat diketahui ntar apakah perbedaan tersebut benar-benar karena tingkat pendidikan atau karena faktor yang lainnya. Nah, untuk analisisnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita memasuki bagian inti dari analisis data dari kelompok kami. Kami menggunakan model linear aditif sebagai kerangka perhitungan. Next. Untuk model ini dirumuskan sebagai YIJK sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah gamma K plus E dari IJK. Di sini YIJK adalah nilai pengamatan upah. Mu sendiri adalah sebagai rataan umum. Tau I adalah pengaruh perlakuan tingkat pendidikan. Beta J adalah blok jenis pekerjaan. Gamma K adalah blok tahun dan E dari IJK adalah galat acaknya. Model ini mengasumsikan bahwa semua faktor bersifat saling bebas atau aditif, yang berarti tidak ada interaksi yang saling mempengaruhi antara pendidikan, jenis pekerjaan, dan tahun. Next. Lanjut. Untuk menguji keabsahan temuan kami menetapkan 2 hipotesis utama, yaitu H0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata upah di antara berbagai tingkat pendidikan pekerjaan. Sebaliknya, H1 menyatakan minimal terdapat 1 tingkat pendidikan yang memberikan pengaruh upah yang berbeda secara nyata. Seluruh pengujian statistik ini kami ukur pada taraf signifikansi atau alfa, yaitu sebesar 5%, yang merupakan standar ketat untuk menjamin presisi hasil. Next. Untuk uji homogenitasnya, sebelum melakukan uji ANOVA, kami wajib melakukan uji ini untuk memastikan bahwa variansi antar kelompok data adalah seragam. Hasil perhitungannya menunjukkan nilai statistik Levin sebesar 9,108 dengan p-value yang mendukung bahwa varians data bersifat homogen. Dengan terpenuhinya asumsi ini, kita dapat melanjutkan ke analisis tahap ANOVA karena syarat dasar statistik parametrik telah terpenuhi. Next. Kita bedah dulu nih dari statistika deskriptifnya. Berdasarkan pengamatan pada 216 observasi, terlihat tren yang sangat linear antara pendidikan dan pendapatan. Lulusan S1 memegang rata-rata tertinggi, yaitu 5.200.000, disusul oleh diploma di angka
R di angka 4 jutaan. Di sisi lain, lulusan SD memiliki rata-rata terendah sebesar 1.700.000. Data ini memberikan indikasi awal yang kuat bahwa investasi pada pendidikan tinggi berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Next. Next lagi. Berikut adalah tabel ANOVA untuk menjawab rumusan masalah kami. Hasil ANOVA menunjukkan bahwa faktor pendidikan memiliki nilai F hitung sebesar 16,556, yang jauh lebih besar dari F tabel, yaitu 2,71. Artinya, tingkat pendidikan berpengaruh sangat signifikan terhadap upah. Untuk faktor jenis pekerjaan juga terbukti signifikan dengan p-value, yaitu 0,0021. Namun, untuk faktor jenis pekerjaan dan faktor tahun tidak kami gunakan. Lanjut. Next. Karena hasil ANOVA-nya pada faktor pendidikan sangat signifikan, kami melanjutkan dengan uji post hoc untuk melihat pasangan mana yang benar-benar berbeda dari awalnya. Next. Temuan kami menunjukkan bahwa upah lulusan universitas atau S1 berbeda signifikan jika dibandingkan dengan seluruh jenjang pendidikan lainnya, dari SD hingga SMA. Terdapat juga perbedaan nyata antara lulusan diploma dengan lulusan SD. Namun, pasangan seperti SMP atau SMA tidak menunjukkan perbedaan upah yang signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa di pasar kerja, kelompok pendidikan menengah seringkali dianggap memiliki kualifikasi yang Belum, standar aku dalam ini hal Deko Pindoknya pelatihan. mulang daring Ipin. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Meisha. Next. Si aku jemput ning kaya kan wis ning jembatan ning Jerukan wae ning kantor. Baik, untuk kesimpulan, Ya. hasil analisis menunjukkan Yang bahwa apa? tingkat pendidikan memberikan pengaruh yang Ya. sangat nyata terhadap rata-rata upah. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula upahnya. Jenis pekerjaan juga terbukti secara statistik menjadi pembeda utama dalam besaran upah yang diterima. Pada taraf nyata 5%, faktor tahun Ya, pengamatan dari tidak ini menunjukkan kita pengaruh yang signifikan. Nah, 10-an lah siap-siap. Artinya, dalam rentang waktu studi ini, tahun tidak mengubah pola upah secara drastis. Next. Secara keseluruhan, penggunaan rancangan bujur sangkar Latin dalam studi ini terbukti sangat efektif karena mampu mengendalikan dua sumber variasi. Kita berhasil mendapatkan estimasi pengaruh pendidikan terhadap upah dengan tingkat presisi yang jauh lebih tinggi. Baik, terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Silahkan kelompok 4, apakah ada yang ingin ditanggapi atau ingin ditanyakan? Kan?
Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Irfan. Jadi terkait apa namanya eh ra- restricted randomization atau ini terbatas, pengacakan terbatas, gimana caranya biar bisa muncul dalam apa tingkat pendidikan dalam satu satu tahun pengamatan atau ini satu kali aja. Yang pertama, jadi untuk prinsip dasarnya kan dari SLBL itu ada P perlakuan ya dengan syaratnya emang setiap perlakuan tuh muncul satu kali di setiap baris dan di setiap kolom. Nah, berarti kalau P-nya sama dengan 6 seperti kayak kasus tingkat pendidikan di atas kan, maka ada 6 baris misalnya kayak jenis pekerjaan, ada 6 kolom juga dan 6 perlakuan. Nah, langkah randomisasinya yang benar tuh kita kan pertama bikin Latin square-nya dulu, apa bujur sangkarnya dulu. Terus abis itu nah pas kita bikin bujur sangkar rancangan yang ininya tuh udah kita bikin kalau setiap tingkat tuh cuma muncul satu, jadi P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nah, yang di tahun setelahnya tuh berarti kita mulainya dari P2, P3, P ini. Jadi setiap apa namanya? Setiap setiap apa dari rancangan itu kita udah mastiin kalau emang tingkat pendidikannya tuh di setiap tahun di setiap baris atau di setiap kolom cuman muncul satu kali gitu. Sama-sama. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang berikan tanggapan atau pertanyaan? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Hilkina Nabila dengan NIM akhir 008. Izin bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa konsep RPSL itu setiap perlakuannya muncul sekali di tiap baris dan kolom. Nah, kalau misal nih, ternyata pengaruh perlakuannya itu beda-beda tergantung baris dan kolomnya. Apakah rancangan itu masih bisa memberikan hasil yang tepat atau bagaimana? Terima kasih. Sejauh pemahaman yang saya miliki, kalau misalkan muncul lebih dari sekali dari setiap baris atau kolom, hasilnya jadi bias atau kurang valid. Terima kasih. Baik, saya juga akan menambahkan dari pendapat Azam. Jadi, ketika memang tidak apa ya lebih dari satu kolom itu kan asumsi bebas interaksinya tidak terpenuhi, otomatis RBSL tuh tidak disarankan untuk dipakai karena dia hanya bisa dipakai nih kalau bisa teman-teman lihat asumsi bebasnya dia hanya bisa boleh dipakai jika dipastikan tidak ada interaksi antara efek baris, kolom dan perlakuan seperti itu. Jadi kalau misal lebih dari satu atau saling berinteraksi otomatis sudah harus memakai rancangan lainnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Apa ada yang ingin memberikan tanggapan lain, teman-teman? Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kristina Claudia Baca dengan tiga digit yang terakhir 049. Jadi saya ingin bertanya terkait pada slide kondisi optimal RBSI, rancangan bujur sangkar Latin, di mana pada poin pertama dikatakan bahwa hadirnya dua faktor pengganggu itu digunakan secara spesifik untuk mengendalikan dua sumber keragaman latar belakang yang menyilang tegak lurus. Yang ingin saya tanyakan, misalnya dalam praktik penelitian nyata, bagaimana cara kita mengidentifikasi dua sumber keragaman yang saling tegak lurus itu ya? Oke, baik. Untuk pertanyaannya saya tampung terlebih dahulu, nanti akan saya jawab. Oke, baik. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Ya, dari Pak Walid, Mas. Apa kelebihan dan kekurangan yang paling mencolok dari model percobaan ini, Mas?
Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Untuk pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu ya, Bapak, untuk kami diskusikan. Oke. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Claudia akan saya jawab. Jadi mengenai kayak bagaimana sih cara mengidentifikasi dua faktor pengganggu, misal kalau kita melakukan penelitian di dunia nyata. Eh, yang pertama kita bisa cari dua arah variasi yang saling tegak lurus. Nah, tegak lurus itu seperti apa? Nah, kita dapat identifikasi variabel yang polanya menyerupai baris dan kolom. Misalnya nih, kayak kita ambil di salah satu contohnya adalah dalam bidang pertanian. Nah, jika kayak kita nguji pupuk di lahan miring atau kayak apa ya, kalau orang ngomong tuh sharing atau apa itu ya. Nah, faktor pengganggu pertama tuh bisa jadi adalah kesuburan tanah. Nah, karena kan kayak apa ya, karena miring kan kayak aliran airnya bisa berpengaruh juga. Dan faktor kedua, karena kita mencari kesuburan tanah, otomatis kan tanaman juga bisa tumbuh karena sinar matahari yang cukup. Jadi bisa jadi faktor keduanya adalah arah penyinaran sinar matahari seperti itu. Lalu untuk kedua kayak contoh di industri, misal kita menguji mesin baru. Nah, faktor pertamanya adalah orang yang menguji mesin tersebut adalah operator. Nah, yang berbeda dalam dalam artinya kita operator tuh kita ngasih ke dalam barisnya. Ada operator satu, operator dua, operator tiga, dan faktor kedua adalah shift kerjanya atau bisa juga batch atau bahan bakunya seperti itu. Terus yang kedua, selain kita bisa nyari dua arah variasi yang tegak lurus, kita bisa juga identifikasi batasan sumber daya. Kayak misal otomotif itu eh, kita nguji ban yang aus atau ban yang apa ya, istilahnya habis mau habis itu faktornya kan ada di posisi roda, mungkin bisa miring, bisa lurus atau ke kiri ke kanan. Nah, untuk faktor keduanya bisa juga antara urutan waktu pengujian, ada pengujian pertama, pengujian kedua, pengujian ketiga, atau siapa yang ngemudiin mobil tersebut, seperti itu. Mungkin jawaban saya seperti itu, apakah sudah menjawab Mbak Claudia? Baik, terima kasih Mas Nia sudah sangat menjawab. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Pak Walid mengenai kelebihan dan kekurangan ya Bapak. Ya, Oke. Baik, kalau menurut saya, jadi eh, dari
rancangan ini itu dia sangat cocok kalau misal rentang ordernya yang dipakai itu antara 4 sampai 8. Nah, kalau misal di antara itu dan asumsi independensi antar masing-masing pengaruh itu harus tercapai. Nah, kalau misal sudah homogen tercapai dan apa namanya rentang ordernya pada 4 sampai P-nya adalah antara 4 sampai 8, ya bisa dipakai. Tapi kalau misal ternyata kekurangannya adalah kalau misal datanya itu tidak homogen, terus ternyata efek baris kolom sama apa ya namanya perlakuannya itu ternyata ada yang berbeda, tidak jumlahnya sama. Ini menjadi kelemahan karena tidak bisa optimal dalam hasilnya seperti itu, Bapak. Mungkin kalau ada tambahan dari Bapak, kami juga eh, bisa apa ya menjadi koreksi dari kami. Terima kasih. Ya, baik. Jadi saya rasa untuk penjelasannya sudah cukup ya. Sudah lengkap, termasuk contohnya, begitu. Oke, mungkin bisa dilanjut satu kelompok lagi atau gimana? Satu kelompok lagi ya selesaikan ya. Iya, Pak. Pak, kelompok terakhir. Baik, kelompok 5 boleh ditutup. Baik teman-teman semua dan Pak Walid, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok yang mendapatkan materi terakhir RBTLS, silakan kelompok 3. Sudah ya, sudah terlihat. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wali dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kajian kami mengenai RBTLS atau rancangan blok tidak lengkap seimbang dalam analisis perbedaan hasil varietas kedelai. Next. Oke. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Kanaya Azalea Chandra dengan NIM akhir 018. Kemudian ada Rizky Cahya Alfiansyah dengan NIM akhir 019. Kemudian ada Rama Pradito dengan NIM akhir 046. Dan terakhir ada Andinda Putri Kinariosi dengan NIM akhir 048. Okay, next. Oke, jadi teman-teman, konsep rancangan blok tidak lengkap seimbang ini merupakan salah satu bentuk rancangan percobaan yang digunakan ketika jumlah perlakuan yang diteliti ini relatif banyak. Namun, kapasitas setiap blok terbatas sehingga tidak memungkinkan semua perlakuan muncul dalam setiap blok. Nah, dalam literatur internasional, RBTLS ini dikenal sebagai Balanced Incomplete Block Design atau disingkat sebagai BIBD. Menurut Douglas C. Montgomery dalam bukunya yang berjudul Design and Analysis of Experiments, BIBD ini merupakan rancangan percobaan di mana setiap blok tidak memuat seluruh perlakuan, tetapi setiap perlakuan muncul dalam jumlah yang sama dan setiap pasangan perlakuan muncul bersama dalam frekuensi yang sama. Selanjutnya. Oke, secara umum, karakteristik RBTLS ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, tidak semua perlakuan terdapat dalam setiap blok atau yang disebut sebagai incomplete. Yang kedua, setiap perlakuan muncul sebanyak R kali.
Yang ketiga, setiap pasangan perlakuan muncul bersama sebanyak lambda kali. Dan yang terakhir, rancangan memenuhi hubungan matematis tertentu. Maksudnya, seperti yang dijelaskan menurut William G. Cohran dan Gertrude M. Cox dalam Experimental Design, suatu BIBD ini harus memenuhi dua syarat keseimbangan. Yang pertama, V dikali R harus sama dengan B dikali K. Maksudnya, setiap perlakuan muncul dengan frekuensi yang sama, yaitu sebanyak R kali, dan hasilnya itu harus sama jika dihitung dari dua sisi, yaitu dari sisi blok dan dari sisi perlakuan. Dan untuk yang syarat kedua, maksudnya, setiap pasangan perlakuan itu harus muncul bersama dalam jumlah blok yang sama, yaitu sebanyak lambda kali. Next. Oke, untuk menurut definisi dari para ahli, yang pertama ada dari Montgomery dalam bukunya Design and Analysis of Experiment. BIBD merupakan rancangan percobaan di mana setiap blok tidak memuat seluruh perlakuan, tetapi setiap perlakuan muncul dalam jumlah yang sama, dan setiap pasangan perlakuan muncul bersama dalam frekuensi yang sama. Yang kedua ada dari Cohran and Cox. Dalam bukunya Experimental Design, Cohran and Cox menyatakan bahwa BIBD adalah rancangan blok di mana setiap perlakuan muncul dalam jumlah yang sama dan setiap pasangan perlakuan muncul bersama dalam jumlah yang sama, meskipun tidak semua perlakuan terdapat dalam setiap blok. Dan yang terakhir dari Kempthron, Kempthron mendefinisikan BIBD sebagai rancangan dengan parameter V, B, R, K, dan lambda yang memenuhi hubungan matematis tertentu sehingga memungkinkan estimasi efek perlakuan secara efisien meskipun rancangannya tidak lengkap. Selanjutnya. Oke, berdasarkan konsep dan definisi para ahli tersebut, maka rumusan masalahnya dapat meliputi yang pertama, bagaimana bentuk umum dan struktur matematis rancangan blok tidak lengkap seimbang. Yang kedua, bagaimana penerapan RBTLS melalui perhitungan matematis dan aplikasi menggunakan program statistik. Dalam hal ini kami menggunakan RStudio. Oke, selanjutnya. Nah, rancangan percobaan ini merupakan suatu teknik perencanaan penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi yang valid atau dapat dibuktikan kebenarannya dan efisien mengenai pengaruh perlakuan terhadap suatu respon. Menurut Ronald A. Fisher, rancangan percobaan ini bertujuan untuk mengendalikan keragaman sehingga pengaruh perlakuan dapat diuji secara objektif atau berdasarkan data yang nyata melalui analisis statistik. Prinsip dasar percobaan meliputi yang pertama, randomisasi, yang kedua, replikasi, dan yang ketiga, pengendalian garat atau error control melalui pengelompokan atau blok. Kemudian, rancangan blok digunakan ketika terdapat sumber keragaman yang dapat dikendalikan dengan cara mengelompokkan unit percobaan ke dalam blok yang relatif homogen. Menurut William J. Cohran dan Gertrude M. Cox, rancangan blok bertujuan untuk meningkatkan ketelitian percobaan dengan memisahkan variasi akibat blok dari variasi perilaku. Nah, selanjutnya, rancangan blok ini digunakan saat ada sumber keragaman yang dapat dikelompokkan dengan tujuan untuk meningkatkan ketelitian dengan memisahkan variasi akibat blok dan variasi perlakuan. Nah, kita kembali kepada definisi RBTLS atau BIBD. RBTLS atau BIBD ini merupakan rancangan percobaan di mana tidak semua perlakuan muncul dalam setiap blok atau dikatakan tidak lengkap, dan setiap pasangan perlakuan muncul bersama dalam jumlah yang sama atau dikatakan seimbang. Menurut John A.
Neldar, rancangan ini digunakan ketika jumlah perlakuan terlalu banyak untuk dimasukkan seluruhnya dalam satu blok, tetapi peneliti tetap menginginkan keseimbangan perbandingan antar perlakuan. Untuk karakteristiknya, BIBD ini muncul perlakuannya sebanyak R kali dan setiap pasangan perlakuan muncul sebanyak lambda kali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky. Baik, untuk selanjutnya, untuk parameter yang digunakan yaitu secara matematis RBTLS memiliki parameter V yaitu jumlah perlakuan, B jumlah blok, R yaitu banyaknya kemunculan tiap perlakuan, K yaitu ukuran blok, dan lambda yaitu banyaknya pasangan perlakuan muncul bersama. Dengan syarat BK sama dengan VR dan R K-1 sama dengan lambda V-1. Untuk model linear yaitu YIJ sama dengan mu plus tau I plus beta J plus EIJ. Dengan YIJ yaitu respon perlakuan ROI pada blok kecil, kemudian mu adalah rata-rata umum, tau I adalah pengaruh perlakuan, beta J yaitu pengaruh blok, dan EIJ yaitu galat percobaan atau error. Kemudian dengan asumsi galat menyebar normal, ragam homogen, dan saling bebas. Next. Nah, untuk sumber data yang kami gunakan, kami menggunakan data sekunder dari sumber WIS, MG, and Cox GM tahun 1939 dengan judul Balance Incomplete Block and Lattice Square Design for Testing Yield Difference Among Large Number of Soybean Varieties dari publikasi Iowa Agricultural Experiment Station. Dengan struktur data 31 genotip kedelai dari G01 hingga G31, kemudian 31 blok B01 hingga B31, 6 plot per blok, setiap varietas muncul di 6 blok, dan dengan respon hasil panen atau yield. Untuk karakteristik rancangannya, jumlah perlakuan atau varietas dengan simbol V bernilai 31 dengan keterangan genotip G01 hingga G31, jumlah blok dengan simbol B yang bernilai 31 dengan keterangan blok B01 hingga B31, ukuran blok atau plot per blok dengan simbol R bernilai 6 dengan keterangan setiap blok berisi 6 plot. Kemudian ulangan per perlakuan dengan simbol K bernilai 6 dengan keterangan setiap varietas muncul di 6 blok. Kemudian jumlah unit percobaan dengan simbol N besar dengan nilai 186 dengan keterangan 31 kali 6 sama dengan 186 plot. Dan nilai keseimbangan atau lambda dengan simbol lambda yang bernilai 1 yang bisa dicari dengan verifikasi keseimbangan yaitu lambda sama dengan RK-1 per V-1 sama dengan 6 dikali 5 per 30 sama dengan 1 yang menandakan sempurna. Next. Kemudian untuk model linear dan hipotesis pada analisis kami yaitu YIJ sama dengan mu plus tau I plus BJ plus EIJ, dengan YIJ yaitu hasil yield gen KI pada blok kecil dan dengan mu rata-rata umum, kemudian tau I adalah pengaruh gen KI, beta J yaitu pengaruh blok kecil, dan EIJ adalah galat percobaan. Dengan hipotesis H0 menyatakan tau I sama dengan tau 2 sama dengan dan sebagainya,
ya, yang berarti tidak ada perbedaan hasil antar genotip, dan H1 menyatakan ada minimal satu gen yang berbeda. Untuk prosedur perhitungan matematis, yaitu yang pertama menentukan parameter rancangan V, B, K, R, dan juga lambda, kemudian hitung faktor koreksi, kemudian menghitung jumlah kuadrat total atau JKT, kemudian menghitung jumlah kuadrat blok atau JKB, kemudian menghitung nilai koreksi perlakuan atau QI, kemudian menghitung jumlah kuadrat perlakuan atau JKP, kemudian menghitung jumlah kuadrat galat atau JKG, menentukan derajat bebas dB, menghitung kuadrat tengah atau KT, kemudian menghitung statistik uji F, dan yang terakhir mengambil keputusan. Next. Kemudian ini adalah rumus-rumus dalam perhitungan matematis kami. Terdapat FK, JKT, JKB, JKG, QI, JKB, KT perlakuan, KT blok, KT galat, F hitung, dan F tabel. Next. Nah, untuk perhitungan komputasi, kami menggunakan software R dengan tahapan komputasi sistematis, yaitu pemanggilan paket komputasi atau library loading, mengaktifkan paket tambahan yang diperlukan untuk analisis lanjutan, terutama untuk estimasi nilai rata-rata terkoreksi dan uji perbandingan ganda. Kemudian mengimpor dan penyesuaian tipe data atau data pre-processing, data hasil pengamatan diimpor ke dalam R, variabel blok dan gen dikonversi menjadi faktor agar dikenali sebagai perlakuan kategori. Kemudian komputasi analisis ragam atau ANOVA, RPTLS, yaitu analisis ragam dilakukan secara sekuensial. Faktor blok ditempatkan pertama dalam model untuk menghilangkan pengaruh keragaman blok sehingga efek genotip yang diperoleh adalah efek terkoreksi. Kemudian estimasi rata-rata terkoreksi dan pengelompokan notasi huruf. Jika ANOVA menunjukkan hasil signifikan, dilakukan ekstraksi estimate marginal means atau rata-rata terkoreksi, uji lanjut dan pengelompokan dengan notasi huruf, pengurutan hasil berdasarkan nilai yield tertinggi ke terendah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rama. Oke, selanjutnya pembahasan matematis. Di sini perhitungan manual dengan menggunakan Excel dengan parameter rancangan V-nya itu 31 perlakuan, B 31 blok, dan dengan R sama, yaitu 6 ulangan, dan K 6 unit per blok dengan lambda 1. Nah, terus em, kita lihat hasil analisis ragam secara manualnya. Tabelnya bisa dilihat di situ F hitungnya didapat sebesar 17,12 dengan F tabel 2,677. Jadi kesimpulannya F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Berarti terdapat perbedaan hasil yang signifikan antar genotype. Hubungan keseimbangan terpenuhi dengan BK sama dengan PR. Lanjut ke pembahasan software R-nya. Library yang digunakan itu ada EMMINS, Multcom, Multcom View, dengan asumsi galat berdistribusi normal, terus ragam homogen, dan pengamatan saling bebas. Mungkin langsung masuk saja ke demo software R-nya. Bentar. Oke. Pertama-tama kita melakukan persiapan library, yaitu tadi library EMMINS, Multcom, dan Multcom View. Lalu kita run.
Oke, setelah itu melakukan pemuatan data dan persiapan data. Di sini saya membaca file dengan read CSV, lalu mengubah variabel blok dan gen diubah menjadi tipe faktor karena merupakan variabel kategorik dengan coding seperti ini, as faktor. Lalu variabel yield diubah menjadi numerik karena merupakan variabel respon yang dianalisis secara kuantitatif, codingannya dengan S numerik. Putaran. Lalu masuk ke tahap yang ketiga yaitu analisis ANOVA RBTLS. Di sini saya menggunakan coding yaitu AOV dengan yield, block plus gen dengan data kedelai. Hasilnya dilihat dari PRF yaitu 2 eksponensial negatif 16 atau sama dengan 0,0 sekian. Ya, artinya hasil ini lebih kecil dari p-value-nya yaitu 0,05. Dan selanjutnya untuk uji lanjut pada tahap ini menggunakan fungsi EM-MINS untuk menghitung rata-rata terkoreksi yaitu seperti apa ya? Lalu diurutkan dan didapat hasilnya seperti ini yaitu gennya yang tertinggi itu G30 dengan yang terendah G17. Jadi dari hasil output R itu yang dilihat itu ada nilai F hitung untuk genotype yaitu sebesar 17,12 dan nilai signifikan PR yaitu tadi sebesar 0,0 sekian di mana itu lebih kecil dari 0,5. Output uji lanjutnya terlihat tadi rata-rata terkoreksi notasi huruf untuk pengelompokan dan pengurutan genotype dari yield tertinggi hingga ke rendah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adinda. Baik, untuk perbandingan nilai F hitung pada perhitungan manual dan software R, didapat hasil 17,12 dengan hasil yang sama. Konsistensi hasil antara perhitungan manual dan software R menunjukkan bahwa prosedur manual telah dilakukan dengan benar. Kedua, model linear yang dilakukan dalam R telah sesuai dengan model matematis RBTLS. Yang ketiga, analisis yang dilakukan valid dan dapat dipercaya secara statistik. Next. Untuk hasil ANOVA, berdasarkan hasil analisis seragam ANOVA diperoleh nilai F hitung untuk genotip sebesar kurang lebih 17 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil yang nyata antara 31 genotip kedelai yang diuji. Artinya, tidak semua genotip memiliki hasil yang sama. Perbedaan yang muncul bukan hanya karena faktor kebetulan atau kesalahan percobaan, tetapi memang disebabkan oleh perbedaan karakteristik masing-masing genotip. Selain itu, pengaruh blok juga terbukti signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan antara blok memang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan rancangan blok dalam penelitian ini sudah tepat karena mampu mengurangi pengaruh perbedaan lingkungan terhadap hasil percobaan.
selanjutnya. Untuk hasil uji lanjut, karena hasil ANOVA menunjukkan adanya perbedaan nyata, maka dilakukan uji lanjut 2K untuk mengetahui genotip mana saja yang berbeda secara signifikan. Tadi sudah diketahui bahwa rata-rata dengan hasil yang lebih tinggi di antara genotip yang lain adalah G30, dan yang memiliki rata-rata hasil lebih rendah adalah G17. Lanjut. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis menggunakan rancangan blok tidak lengkap seimbang atau biasa disebut RBTLS, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil yang signifikan antar 31 genotip kedelai yang diuji. Hal ini ditunjukkan oleh hasil nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel serta nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Pengaruh blok juga terbukti signifikan yang menunjukkan bahwa kondisi lingkungan antar blok memang berbeda. Hasil lanjut menunjukkan bahwa genotip kedelai terbagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan rata-rata hasilnya. Beberapa genotip memiliki hasil yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan genotip lainnya. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa perbedaan genetik antar varietas kedelai berpengaruh nyata terhadap hasil produksi. Rancangan RBTLS yang digunakan telah memenuhi syarat keseimbangan dan mampu memberikan hasil analisis yang valid dan dapat dipercaya. Untuk saran, genotip dengan hasil tertinggi dapat diuji lanjut pada lokasi dan musim yang berbeda dengan uji atau biasa disebut dengan uji stabilitas. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat menganalisis karakter lain, yaitu ketahanan terhadap hama dan penyakit, dan adaptasi lingkungan. Yang ketiga, RBTLS direkomendasikan untuk penelitian dengan banyak perlakuan dan kapasitas blok terbatas. Yang keempat, gunakan software statistik misal R sebagai verifikasi hasil manual. Apakah ada yang akan ditanyakan? Saya izin bertanya. Baik, perkenalkan saya Gargus Manujaya dengan NIM akhir 011 mewakili kelompok 2. Jadi ini kan tadi kan menggunakan ANOVA, sedangkan ANOVA itu kita tahu bahwa memerlukan asumsi homogenitas, tapi di pemodelan tadi kan tidak melakukan uji homogenitas. Nah, itu bagaimana ya? Kenapa nggak pakai uji homogenitas gitu? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Galih, akan kami tampung terlebih dahulu. Barangkali dari kelompok lain, apakah ada tanggapan, saran, maupun pertanyaan? Izin bertanya, aku perwakilan dari kelompok 1, aku Dimas Hanif Ahmadani dengan NIM akhir 027, mau nanyakan dalam RBTLS ini kan kombinasi perlakuannya dari dalam blok itu kan memiliki peran yang penting ya buat biar rancangannya itu seimbang. Nah, kalau pas pengumpulan data itu ada misal terdapat satu atau beberapa nilai yang hilang, itu gimana? Apakah rancangan tersebut masih bisa dianalisis pakai RBTLS? Kalau iya, gimana cara mengatasinya? Makasih. Baik, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan dari Galih tadi, izinkan saya menjawab pertanyaannya. Iya benar, tadi kelompok kami tidak melakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Dikarenakan dari data yang kami dapat itu data dari hasil penelitian ya. Nah, dari penelitian tersebut itu tuh sudah dilakukan uji homogenitas sama penelitinya, jadi kami tidak melakukan uji homogenitas ulang. Jadi saat melakukan penganalisisan kami hanya fokus kepada model rancangan RBTLS-nya.
Namun jika dari teman-teman nanti ingin melihat bukti uji homogenitasnya, barangkali nanti dari kelompok kami, kelompok 3, bisa menyusul gitu, di-share. Bagaimana? Oh, oke, aman-aman. Terima kasih atas jawabannya. Yes. Selanjutnya tadi pertanyaan dari kelompok berapa, maaf? Kelompok 1. Oke, pertanyaan dari kelompok 1 tadi mempertanyakan kalau misalkan ada data yang hilang ya, apakah masih bisa menggunakan RBTLS atau tidak? Begitu ya. Dan penanganannya bagaimana? Iya, benar. Ya, oke. Untuk hal itu, menurut saya kita balik lagi kepada syarat matematik, syarat karakteristik yang harus dipenuhi oleh RBTLS. Yang pertama tadi masih ingat nggak? Yang pertama itu VR harus sama dengan B dikalikan dengan K. Yang kedua itu syarat keseimbangannya adalah lambda dikalikan V dikurangi 1 harus sama dengan R dikalikan dengan K-1, ya kan? Nah, apabila pada saat penelitian ada data yang hilang, otomatis itu kemungkinan akan memengaruhi hasil perhitungannya, betul? Kemungkinan data, kemungkinan hasil dari syarat pertama atau syarat keseimbangan yang kedua tidak akan terpenuhi, sehingga syarat keseimbangan RBTLS-nya tidak akan terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk penanganannya bagaimana? Kalau misalkan ada data yang hilang, menurut saya itu bisa diatasi dengan cara diisi menggunakan nilai rata-rata atau median dari kalau misalkan contoh kelompok kami dari genotype. Nah, misalkan dari genotype 01 itu rata-ratanya berapa. Nah, kemudian yang missing value-nya itu bisa diisi dengan rata-rata atau median tersebut. Begitu. Barangkali dari penjelasan saya masih ada yang kurang. Dari teman-teman sekalian, boleh kami kelompok 3 open terhadap tanggapan yang lainnya. Saya izin bertanya, boleh nggak? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Rahajang Satrianisa dari kelompok 1 juga. Saya mau nanya, kan tadi pembahasan matematisnya kan langsung F hitung ya, ya yang off-nya. Boleh nggak dijelasin kayak langkah-langkah Oh, oke. perhitungannya? Barangkali Perhitungannya. saya share screen dari laptop yang ini ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, untuk Rama boleh tolong di stop dulu share screen-nya. Oke. Wait. Sudah muncul belum ya? Sudah. Sudah ya? Wait, sebentar. Nah, teman-teman, ini untuk perhitungan manual kami menggunakan batuan Excel. Nah, di sini ini merupakan rancangan bloknya ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana untuk genotype-nya ini terdiri dari geno 1 hingga G31, kemudian untuk bloknya ini sama juga ya, terdapat 31, sehingga kami tuliskan untuk bloknya ini beno 1 hingga B31. Nah, kemudian di sini kami melakukan perhitungan dengan langkah-langkah berikut nih. Yang pertama, kami definisikan dulu jumlah perlakuan atau V-nya itu berapa. Dalam hal ini kan ada 31, maka V-nya ini adalah 31. Kemudian untuk jumlah bloknya 31, banyak perlakuan per bloknya ini adalah 6. Maksudnya nih, dalam tiap bloknya
Ini ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk yang ke bawahnya juga sama. Yang ini ada 1, 2, terus 3, 4, 5, 6. Nah, semuanya ini sama. Si jumlah perlakuan per bloknya itu ada 6. Nah, ke bawahnya juga sama. Ulangan per bloknya itu ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian untuk lambdanya itu ada 1. Nah, untuk R ini kita dapat dari 31 dikalikan dengan 6. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama ini kita hitung faktor korelasinya terlebih dahulu dengan rumus tertera. Nah, kalau di Excel bisa digunakan rumus ini ya. Jadi dari dari yang ini, mana, sorry. Get report data. Nah, yang ini jumlah kemudian dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan, kemudian dibagi dengan C44. C44 itu, ini ya. Nah, mana, Cak? Iya, benar yang ini. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua, menghitung JKT, itu dengan menggunakan rumus ini. JKT sama dengan sigma YIJ kuadrat dikurangi dengan FK. Nah, ini ya kalau di Excel. Nah, yang langkah ketiga yaitu menghitung jumlah kuadrat blok. Rumusnya tertera kayak gini. Nah, ini kalau misalkan di Excel pakai rumusnya kayak gini, supaya lebih cepat. Nah, langkah keempat, kita menghitung QI. Rumusnya tertera kayak gini. Nah, untuk menghitung QI-nya ini emang agak ribet ya, harus di breakdown lagi. Tiap blok dan tiap perlakuannya ini si QI-nya berapa, kemudian dihitung QI kuadratnya berapa. Makanya untuk RBTLS ini perhitungannya, kalau misalkan ingin menghitung secara manual, lebih efisien menggunakan Excel dibandingkan dengan menghitung secara manual gitu. Nah, ini. Jadi ketika teman-teman sudah dapat nilai QI menggunakan rumus yang ini, kemudian dikuadratkan. Oke. Selanjutnya untuk langkah kelima yaitu menghitung jumlah kuadrat perlakuan atau JKP dengan rumus ini. Oke. Nah, makanya kenapa tadi kami menghitung QI kuadrat, karena selanjutnya akan digunakan untuk rumus JKP ini. Nah, oke. Selanjutnya, untuk langkah keenam yaitu menghitung jumlah kuadrat galat dengan rumus tertera seperti ini ya. Oke, selanjutnya untuk langkah ketujuh itu menghitung derajat bebas, yakni derajat bebas untuk perlakuan, untuk blok, dan untuk galat. Nah, ya. Untuk rumus-rumusnya tadi sudah tertera ya di PPT, barangkali nanti kalau misalkan masih bingung akan kami share gitu. Selanjutnya untuk langkah ke-8 menghitung kuadrat tengah. Kuadrat tengahnya untuk perlakuan dan untuk galat. Nah, selanjutnya untuk langkah ke-9 itu menghitung F hitung. Kemudian baru dibandingkan dengan F tabel gitu. Nah, tadi kan dari paparan dari Rama mengenai hasil dari RStudio kan nilai F-nya itu 17,2. Nah, hasilnya sama dengan menggunakan perhitungan dari Excel. Bedanya kalau misalkan dari R itu sudah bulatan jadi 17,2 sekian, 2. Nah, dari Excel ini 17,1188 sekian gitu. Jadi hasilnya bisa dikatakan sama lah. Berbedanya itu hanya dari pembulatannya gitu. Baik, bagaimana dari penjelasan saya? Apakah dapat dimengerti? Sudah jelas, terima kasih ya Kanaya. Oke, sama-sama. Apakah ada yang tanggapan?
Oke, gimana sudah selesai semua? Sepertinya ya, Pak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya saudara sekalian. Semua kelompok sudah presentasi dan alhamdulillah ini sudah jam 10 kurang 1 menit ya. Terima kasih tepat waktu. Namun sebelumnya Pak Walid mau bertanya. Yang pertama, adakah hari ini yang tidak masuk, Mas Komting? Masuk semua? Sebentar, Pak. Sepertinya kalau dari jumlah partisipan masuk semua, Pak. Baik, terima kasih. Saya tidak usah panggil satu persatu. Saya cukup absen secara kumulatif dan nanti divalidasi Komting termasuk pertemuan kemarin ya belum divalidasi. Oh iya, Mas. Baik. Saya rasa itu ya saudara sekalian. Kuliah di penghujung Ramadan, prinsipal selamat hari raya juga, hari raya Idul Fitri ya. Hati-hati yang mungkin mudik menggunakan kendaraan sendiri. Dan mohon maaf lahir batin, selamat berjumpa dengan keluarga tercinta di kediaman masing-masing. Dari Pak Walid cukup, kita tutup kuliah hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama semuanya.